Jika Bapak Profesor baru istirahat saja, terus sudah harus naik, begitu ya, tidak mengurangi rasa hormat kita, Bapak dan Ibu. Tentunya ini adalah saat yang kita nanti-nantikan dalam rangka Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, dan juga tarhib Ramadan yang sebentar lagi akan kita jelang bersama, dan insya Allah kita akan banyak mendapatkan ilmu dan juga pembekalan dari beliau, bagaimana nanti kita menyiapkan lahir dan batin kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan juga nanti kami mohonkan kepada Bapak Kiai untuk setelah memberikan mau'izah sana, juga nanti menutup dengan doa untuk kita semuanya. Dan sebelum beliau naik dan menyampaikan tausiahnya, Bapak dan Ibu, sedikit kami sampaikan dari kurikulum vitae beliau. Tentunya di kancah dunia dakwah kita tahu beliau sudah begitu luar biasa dan sangat banyak sekali. Kalau mungkin kita buka Wikipedia, begitu banyak histori beliau dalam dakwah, tetapi kami coba merangkum sedikit saja. Beliau adalah saat ini sebagai guru besar bidang ilmu fikih di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian beliau juga merupakan pimpinan dari An-Nahdhah Islamic Boarding School. Beliau juga pernah menjadi ketua KPAI 2 periode pada 2014 sampai 2017, dan juga di 2017 sampai dengan 2020. Lalu beliau juga di Kemenpora Republik Indonesia, dan sampai dengan saat ini beliau adalah ketua Pusat Bidang Fatwa. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan beliau karena sering kita lihat juga di layar televisi, Bapak dan Ibu. Dan saat ini alhamdulillah, insya Allah kita akan mendapatkan curahan ilmu dan juga pembekalan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan nanti. Kepada beliau yang terhormat dan diakan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Ni'am Soleh MA, kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inuhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kami, para syekh, para hadirin sekalian, para kiai, sebelum saya melanjutkan, ini live. Kenapa saya bertanya? Karena penting juga untuk mengetahui siapa audiensnya. Sekalipun saya duduk di sini, berarti audiensnya tidak hanya orang yang duduk di sini. Audiensnya adalah seluruh khalayak ramai yang terjangkau melalui jejaring virtual. Kita diajarkan itu di makam. Lalu itu di makam. Logo yang sebagaimana biar nampak. Setiap kalimat yang benar kalau diucapkan di tempat yang salah bisa berdampak tidak baik dan juga tidak manfaat, bahkan bisa jadi menjadi maksudnya. Demikian juga posting video, posting gambar, posting kata-kata, posting kalimat bisa jadi
Di satu tempat itu baik dan benar, tetapi di tempat yang lain menjadi tidak baik dan tidak benar. Nah, kayaknya kita perlu juga untuk meliterasi. Nah, yang penting ini, makanya jadi baik ya. Kita action dulu. Ya seperti contoh begini, kalau kita berenang boleh nggak? Boleh kan? Kemudian berenang pakai bikini boleh nggak? Hah? Boleh nggak, Bu? Hah? Ya, kalau ibu sebagai mufti harus bertanya dulu. Nggak bisa langsung boleh atau tidak boleh. Nah, kalau orang yang cepat jawab itu cepat salahnya. Makanya dari Nabi sudah jelas menegaskan ajrohum ala kufya ajrohum ala nar. Orang yang gampang jawab kalau ditanya, maka dia orang yang paling berani masuk neraka. Makanya kalau ditanya istrinya, bapak-bapak sudah makan waktu pikir dulu. Gajinya berapa pikir dulu. Ini apa maksud pertanyaannya? Jangan-jangan bukan pertanyaan, tapi menyelidiki. Menyelidiki. Ini kata tetangga gajinya 10 juta, kok nyampe rumahnya 6 juta. Jangan-jangan menyelidiki. Atau kalau misalkan rahimahullah, biar khusus Pak Lurah, Pak Ade, Heri. Ade Heri Setiawan, dan juga ibu yang dari Jombang. Jadi langsung dibisikin tetangga saya yang Sungai Datas. Sekalipun tetangga yang Sungai Datas itu beda kultur. Karena Jombang itu udah kulturnya kultur karet. Kalau sebelah baratnya Sungai Datas itu kulturnya kultur Mataraman. Jadi saya lebih halus. Bukan makhluk halus tapi. Kalau Jombang itu orangnya belak-belakan terbuka kayak orang Surabaya. Terus pokoknya arek Surabaya itu termasuk Jombang. Mungkin hati-hati Pak Adit. Mbak Adit itu Sunda kan? Sunda Betawi. Sunda Betawi, Adit itu Sunda. Kebetulan hijrah Betawi berarti. Tapi kok berani-beraninya kawin orang Betawi? Orangnya itu tinggi. Orangnya itu tinggi. Mudah-mudahan sampai apa jawab. Yang saya hormati Pak RW, yang belakangan Pak RW di sini itu teman saya. Namanya Pencet. Ya Pencet ya. Itu teman saya pada saat beliau di Titiban, saya sering juga. Kemudian pada saat baru di BNN, dia juga di BNN, saya juga di BNN sama-sama barangkali di BNN. Cuma beliau lari, saya lari dari Kenyataan. Yang saya hormati juga Ketua Yayasan Masjid Villa Inti Persada, Pak Zakasi Arif, beserta seluruh pengurus yayasan dan juga Dewan Kemakmuran Masjid Masjid Raya Villa Inti Persada. Kemudian para cendekia, banyak sekali sahabat saya di tempat ini sebenarnya, karena sama-sama mengajar di Universitas Islam Indonesia Hidayatullah. Ada juga sahabat saya sejak SLPA yang undang dan menghormati saya hadir. Ini Ustaz Riza itu cuma. Jadi ini sahabat saya sejak SLPA sampai hari ini, bahkan anaknya juga bersahabat dengan anak saya. Kemudian anaknya pun juga ditempatkan di pesantren tempat saya yang tidak jauh dari sini. Jadi ibu-ibu kalau punya anak yang sudah kelas 6, nggak usah bingung-bingung yang pesantren yang jauh dari sini. Itu pesantren atau Pondok Petir. Jadi karena dekat, ya memang harusnya diprioritaskan. Kalau pengen seperti apa proses pembelajarannya, lihat anaknya Pak Rizal. Sekarang sudah di instansi kuliah, di UPI makanya di sekolah universitas, insya Allah. Dan tugas kita adalah mengantarkan anak untuk menjadi murid soleh.
Dan salah satu hal yang mendasar tugas tanggung jawab kita adalah ayunan makhluk kita, ngajarin fondasi keagamaan. Apapun nanti yang menjadi kecenderungan anak kita sesuai dengan minat bakat yang beragam, sesuai dengan multiple intelligence atau kecerdasan berganda yang dimiliki oleh anak-anak kita, tetapi wajib untuk memberikan dasar dan fondasi keagamaan dan keakhlak mulia. Itu udah wajib ain, nggak bisa ditawar-tawar. Kita wajib ain hukumnya sholat dan ngerti hukum sholat. Sekalipun tidak semua kita diwajibkan untuk mendalami fikih sholat. Nggak semua diwajibkan untuk mendalami fikih sholat. Kalau kita punya anak 10, satu diminta untuk apa fikih. Yang lain bisa aja di fakultas umum, fakultas sastra, fakultas sains, fakultas kedokteran, fakultas sosiologi dan lain sebagainya. Tetapi harus ada satu yang tepat. Dan ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak? Sekelompok kalian itu ada satu atau dua, ada to'ifah, ada sekelompok orang yang paham COVID-19. Kepentingannya apa? Nanti kalau udah tua, gimana caranya bagi warisnya? Hanya pada siapa? Tanya artinya. Jangan sampai kemudian kita punya kekayaan banyak, belum meninggal udah jadi orang yang hanya gara-gara nggak ngerti aturan. Lengkap banget. Nah, salah satunya ya kalau untuk basic fondasi mungkin karena keterbatasan waktu kita, karena keterbatasan ilmu kita sudah ditempatkan di pesantren, tetapi jangan niatnya buat daripada susah diatur bandel di pesantren aja. Kalau niatnya sudah salah seperti itu, nggak akan sukses, nggak akan bertahan yang seperti itu. Nah, bagi yang sudah punya anak SMP, mau SLPA tidak ada di madrasah ya, di mana. Tetapi wajib berpikir yang kelima bulan lebih. Juga di Rohani, Rofuat, dan lain sebagainya. Nah, jadi famili itu ada untuk ini BNSP banyak juga. Hadirin rahmatullah. Saya diminta ini untuk Astagfirullah dan tampil Ramadan. Ini enaknya jadi kiai itu sepanjang waktu ada di kesempatan ceramah. Temanya macam-macam. Jadi Isra Mi'raj sudah bulan Sya'ban lewat tengah. Maulid juga begitu. Memang kalau tahu manfaatnya bulan Ramadan, semua tahun dijadikan, semua bulan dijadikan bulan Ramadan. Nah ini yang tahu manfaatnya biasanya ibu-ibu yang jual kue, kemudian jual pakaian. Tahu manfaatnya betul. Biasanya kalau di bulan Ramadan itu laku keras. Yang paling doa agar sepanjang waktu Ramadan itu masak nasi, kemudian yang mal-mal itu kan penuh terus setiap Ramadan. Sama Ustadz. Sama Ustadz. Kalau Ustadz itu kalau bisa ada perbedaan Idul Fitri, Idul Adha itu tambah kalau bisa 3. Kalau bisa 3. Yang ribet itu ibunya. Ini bikin opornya nambah. Nah, tema Isra Mi'raj. Tapi waktunya pas Valentine Day, ya. Pas Valentine ini. Kemarin Valentine katanya. Ini kayaknya lebih senang Valentine. Saya pengen Valentine ini. Bu kan Valentine nggak? Jangan cepat gitu. Kayak kasih katanya. Iya. Nah, ini ada budaya baru soal hari kasih sayang.
ekspresinya beragam, bahkan kemudian menabrak aturan agama, ditabrak hanya karena persoalan tren dan ikut-ikutan. Maka betul sinyalnya baginda Rasulullah SAW. Kita ini pada suatu waktu akan diombang-ambingkan oleh perkembangan masyarakat, oleh pengaruh budaya asing, akan jadi bancakan orang. Kemudian tanya, kenapa kita curah kita sedikit? Tidak, justru karena kamu banyak tetapi statusnya adalah bufa Israel. Buih itu tapi seperti buih yang ada di dalam. Kalau orang berapa? Ini kan dari kasih sayang. Memang kalau di luar orang juga ada kasih sayang, berantem terus. Nah, berbincang soal kasih sayang, Rasulullah tentu menjadi prototipe dan momentum Isra Mi'raj baginda Rasulullah SAW itu pada hakikatnya juga ekspresi kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sebelumnya baginda Rasulullah SAW mengalami berbagai ujian dan juga cobaan di dalam perjalanan dakwahnya. Di samping tantangan dari kufar Quraisy, ujian cobaan datang dari orang terdekat baginda Rasulullah SAW yang selama itu menjadi penopang dan juga pelindung dakwah baginda Rasulullah SAW. Istri baginda Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, perempuan yang pertama kali membenarkan dakwah baginda Rasulullah dan pelindung setia dan jiwa, raga dan juga harta. Tuh, cinta sejati itu Bu. Jangan itu antara suami. Baru beli sepatu, ceritanya panjang kanan kiri depan belakang sampai bertahun-tahun. Begitu ada masalah diungkit lagi, udah dibeli sepatu. Di dalam dakwah, Sayyidah Khadijah dengan kekayaannya, dengan dikenal sebagai triliuner, bukan hanya sekedar miliarder, beliau itu sudah dekakon. Sudah pengusaha sukses yang triliuner, menjadi penopang dakwah baginda Rasulullah SAW. Dengan penuh kasih sayang mendampingi dakwah di tengah intimidasi dan juga ketidakmapanan secara sosial, secara ekonomi, bahkan secara politik waktu itu. Dia dijepit oleh kaum kafir Quraisy, dilindungi. Begitu dapat wahyu, kemudian melapor kepada Sayyidah Khadijah, kemudian langsung membenarkan. Rasulullah SAW dalam kondisi suasana psikologis yang sedang goncang karena kaget menerima wahyu. Tasbiruni wa sammihuni, duhai kekasihku, istriku, saya habis peristiwa aku seperti ini. Saya kaget, saya gemetar. Tasbiruni wa sammihuni, kemudian aku dingin, panas dingin. Ibu kira-kira mau nggak kemudian? Manja, cengeng, baru gitu aja. Sehingga Khadijah kemudian memberikan penghiburan. Karena jangan-jangan apa? Ini sebagai bentuk manifestasi kasih sayang yang benar dan juga syar'i. Kasih sayang syar'i itu manja-manja kepada istri,
Kalau ibu-ibu nggak mau manjain suami, pengen dimanjain oleh orang lain. Mentalitas suami itu pengen dimanja. Ini jangan bilang, ini rahasia. Ini cerita soal pengalaman aja. Tapi ada yang jujur, ada yang malu-malu. Makanya kalau orang minta manjain aja. Manjain aja, ya sesekali potongin kukunya, kemudian dibelai rambutnya, kemudian dibelikan makan tiba-tiba, ya begitulah. Nah, itu tua. Justru semakin tua semakin romantis. Kalau enggak nanti bisa ditukar. Udah usia 50 tukar 25-an. Bisa berapa ya? Bisa berapa? Kalau 50 totalnya jadi 25-an katanya. Ini bapak-bapak yang senyum pikiran. Ya Allah ya Rabbi. Sayyidah Khadijah sang pelindung, sang penolong, penopang dakwah dengan segala kemuliaan sosialnya, menyebabkan segan para petinggi dan juga para aristokrat Quraisy. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih nggak Pak? Sedih, sedih. Bukan hanya Sayyidah Khadijah yang dipanggil, tetapi pamannya yang selama ini menjadi tameng hidup dan baginda Rasulullah SAW, bahkan menjadi pengganti orang tua pada saat Rasulullah SAW ditinggal wafat ayahnya, ditinggal wafat ibunya, ditinggal wafat kakeknya, akhirnya mulai SD sampai selesai kuliah itu ikut pamannya. Mulai usia SD maksudnya. Jadi usia 8 tahun kan usia SD itu. Sampai jadi nabi. Usia 40 itu masih bersama pamannya, dibersamai oleh pamannya. Usia 25 tahun pada saat menikah, dia menemani adalah pamannya Abu Thalib. Pada saat ada rintangan dan juga hambatan dengan dibawa sosok Abu Thalib, maka para pembesar kafir Quraisy itu memiliki kesadaran. Begitu dua para itu wafat, ancaman teror dan juga intimidasi menjadi-jadi. Pelajaran apa? Pelajaran yang pertama, orang yang kita kasihi pasti akan pergi. Jadi tradisi yang kita ini nggak ada bahasa basinya. Bahkan Jibril ketika berbincang soal kematian itu nggak ada bahasa basinya. Hatta pada baginda Rasulullah SAW nggak ada urusan cinta-cintaan kemudian kita akan hidup 1000 tahun lagi. Saya sehidup semati dengan kamu. Kalau kamu mati, apa artinya aku? Aku ikut mati saja bersamamu. Mengarang itu, mengarang. Baru juga seminggu udah cari-cari lagi. Kalau ibu biasanya enggak, karena pertama secara syar'i nggak boleh, karena masa tidak. Ya. Tetapi secara emosional itu lebih kuat, lebih lama bertahannya, punya hubungan emosional. Tapi kalau bapak, lu juga basah, lu juga keren itu makamnya udah kan punya list, punya long list, kemudian dibikin short list. Ini 3 hari sudah mulai di short list, 7 hari sudah mulai di short list. Dari 10 besar, jadi 7 besar, jadi 3 besar, begitu 40 hari ada tinggal 1 keren. Dibarengi persepsinya, Masya Allah. Ya Allah, yang kepala ini merasa. Demikian juga pamannya Abu Thalib pasti menyesal. Gundah-gulana baginda Rasulullah SAW, dan gundah-gulananya itu bukan hanya sekedar wafatnya pelindung, tetapi wafatnya pelindung dalam kondisi dia belum muslim.
itu double itu sedihnya kita Rasulullah SAW. Selama ini yang menjadi penopang, pembela, pelindung adalah pamannya Abu Thalib. Kemudian di tengah dakwah Rasulullah SAW min zulumati ila nur, pamannya wafat masih belum dapat hidayah. Pasti sedih dan juga menyesal. Tetapi pelajarannya apa? Yang pertama, soal kematian tidak bisa dicegah dan tidak perlu basa-basi. Hatta malaikat Jibril pada saat hadir pada baginda Rasulullah SAW juga tidak ada basa-basinya ketika berbincang soal kematian. Ya Muhammad, ismal syita. Aina ada. Wahai Muhammad, udah hidup sekedar hatimu. Ini juga berlaku kepada seluruh umat Muhammad. Kalau pengen sukses, jalan kepada kesuksesan. Tetapi kamu juga dihamparkan kepada jalan kesesatan, terserah. Karena ujung kehidupanmu adalah kematian. Terserah. Bu, terserah. Udah, saya nggak kerututan. Yang penting saya sampaikan. Terserah. Ujungnya adalah kematian. Udah gak ada pilihan. Itu sudah pasti. Cuma kita nggak tahu apakah nanti atau esok hari, tinggal gilirannya saja. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Mencintai orang yang kamu cintai terserah secinta-cintanya kepadamu hingga ujung dunia terkejam, terserah. Tetapi ingat, ujungnya kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai, dengan barang yang kamu cintai, dengan jabatan yang kamu cintai, dengan kedudukan yang kamu cintai, dengan istana yang kamu poles-poles terus dan injak dengan sandalnya kamu marahin, itu kamu akan berpisah dengannya. Makanya Habib Al-Ulama kata orang pesantren kalau nyantri di pondokan atau Allah hafal Habib Al-Ulama asa ayatu berdil kota Al-Ulama wa Habib Al-Ulama asa ayatu berdil kota Al-Ulama. Cintai orang yang kamu cintai sekedarnya saja. Bisa jadi suatu waktu dia akan menjadi musuhmu suatu waktu. Dan bencilah musuhmu. Orang yang kamu benci sekedarnya saja, sekemanya saja. Bisa jadi nanti akan menjadi kekasihmu pada suatu waktu. Ini bilangnya juga begitu. Tidak bisa saja. Pilpres juga begitu. Kemarin benci, sekarang milih. Kemarin milih, sekarang benci. Biasa aja. Demikian juga pada suami, pada istri itu kan tata jalannya aja. Pasti akan berpisah kita. Tentu kita berdoa berpisahnya baik-baik dengan kematian. Setelah itu kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surganya nanti. Amin. Al-Fatihah. Memberikan ada berapa? Sepuasnya. Jadi ini itu ya. Ini yang sudah saya bilang. Jadi cintai sewajarnya. Demikian juga ketika kita mencintai anak, mencintai harta, mencintai pangkat, mencintai jabatan, kita pasti mencintai istri kita. Istri-istri kita pasti mencintai suami kita. Kalau tidak cinta, tidak akan tersambung, tidak ada episode. Sambungan kita karena cinta.
tetapi cinta karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuntunan yang diberikan baginda Rasulullah SAW kepada kita. Hatta kepada anak kita pun, ketika salah konsep mencinta yang ada kemudian menjadi mesnapa dan juga fitnah kepada kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini ayat Al-Quran. Hanya saja amwal, harta kita, anak kita menjadi fitnah. Pengertian fitnah di sini bukan ngatain orang, tetapi ujian. Fitnah di sini sebagai ujian. Ujian bisa lulus, bisa nggak lulus. Dengan instrumen anak dan juga harta, bisa meningkatkan harkat martabat kita, bisa menjerumuskan hingga ke dasar sungai keburukan. Tinggal dan tidak ada satupun hal yang bisa kita bawa kecuali 3 hal. Salah satunya adalah anak yang soleh. Tetapi salah konsepsi di dalam mencinta terhadap anak kita karena terlalu protektif kepada anak. Anak berantem dengan teman sebayanya, kemudian kita labrak, kemudian kita berantem sama orang tua anak tersebut, menjadi fitnah, menjadi adalah, menjadi al-baghdha. Kemudian karena rasa cinta, kemudian kasihan kepada anak kita, anak disuruh sholat pada saat jam 5 pagi atau jam setengah 5 pagi, kasihan, dia belum waktunya bangun, udah sebangun-bangunnya saja. Akhirnya anak terbiasa bangun siang dan meninggalkan kewajiban, maka itu menjadi dosa bagi kita semuanya sebagai orang tua. Itulah fitnah anak-anak kita. Kita punya kewajiban terhadap anak-anak untuk mendidiknya. Ketika kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, sebelum anak kita menjadi anak soleh-solehah, maka kita tunaikan kewajiban kita kepada anak-anak kita. Nah, itu ilmu juga. Kalau kita pengen orang lain baik, kita membaiki diri kita dulu. Kalau kita pengen dicintai orang, kita juga mencintai orang sebagaimana kita senang dengan kita senangi. Makanya kalau ada cinta kasih itu harus bermula dari dirinya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau pengen dapat cinta kasih dari yang di langit, kita memberi cinta kasih kepada orang yang di bumi. Malayarham layurham. Barang siapa nggak mampu memberi cinta, dia tidak akan diberi cinta. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Fa'idu syai'in la yu'ti. Orang yang nggak punya nggak bakal bisa memberi. Ya. Makanya harus memberi dulu. Tetapi dengan memberi kita berarti punya cinta kasih, kemudian kita berikan cinta kasih itu kepada orang yang kita kasihi, kepada anak-anak kita. Dan kalau kita pengen anak-anak kita soleh, ya kita harus membaiki diri dulu. Kalau pengen anak-anaknya kita rajin sholat, ya kita lebih awal berangkat ke masjid. Kalau pengen anak-anak kita bersih, sehat, ya kita dulu jaga kesehatan. Pengen anaknya nggak merokok, manggil anak untuk beliin rokok ke warung sebelah. Bapaknya diem, ibunya senyum sambil melirik bapaknya. Apa maksudnya? Saya nggak menyindir apa-apa, Bu. Bapak, saya mau tanya,
Waktu ada yayasan berapa? Enggak. Kalau orang berapa? Enggak. Alhamdulillah. Sekarang nggak merokok. Ya ada yang merokok sekarang. Sekarang nggak ngerokok. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Semua nggak merokok. Bapak yang merokok, saya yakin tadi nuraninya nggak mau anaknya merokok. Ya. Tapi kalau kamu pengen anaknya nggak merokok, ya dimulai mengenal ada ini. Nanti konsepnya itu akan ada benturan antara konsep kebaikan yang dicontohkan Bapak, yang dilihat kepada Bapak, dengan konsep yang di sekolah, yang di pesantren misalnya. Itu nanti akan ada clash of civilization, benturan peradaban, benturan value, clash of value, benturan nilai yang ada di rumah, nilai yang ada di pesantren yang dimenangkan. Kalau nilai yang ada di rumah, maka dia akan permisif terhadap hal yang buruk, bisa permisif terhadap orang yang malas-malas sholat misalnya, yang gak puasa misalnya. Berarti yang di pesantren itu libur loh. Karena apa? Karena yang dibenarkan adalah konsep bapaknya, role modelnya adalah bapaknya. Yang di pesantren, yang di sekolah, guru yang ngomong itu tadi, ngomong jaga kesehatan, jangan merokok, sholat tepat waktu. Itu teori aja, nggak benar. Bapak saya sholatnya jarang-jarang juga sukses tuh. Merokok juga sehat tuh. Ada benturan value. Tetapi kalau yang dimenangkan adalah value-nya pesantren, yang lebih menang, dia akan tetap tepat waktu sholatnya. Dia nggak merokok karena dia punya value, punya pengetahuan bahwa merokok mengganggu kesehatan. Dia kemudian menginternalisir value itu di dalam otak bawah sadarnya. Menang dia secara value. Berarti value yang ada di bapaknya adalah salah, kalah. Akhirnya terbangun persepsi buruk kepada bapaknya, terbangun persepsi buruk pada orang tuanya. Ini orang tua saya, susah besarin saya dulu di pesantren, tapi ternyata dia nggak konsisten. Bahaya justru kayak gitu. Tapi solusinya ya jangan dikasih sekolah yang juga bebas saja, nggak pakai sholat misalnya. Berarti kan harus membantu diri kita, ya Bu, ya Pak. Kita semua tentunya, termasuk saya juga. Ini ngomongnya seperti ini juga cerita, sebenarnya cerita tentang saya, cerita tentang jamaah yang begitu, yang nggak begitu, alhamdulillah menjadi pelajaran kita. Nah, pelajaran penting yang berikutnya soal wafatnya Abi Thalib, pamanda baginda Rasulullah SAW, sang pelindung dan juga penopang dakwah, tetapi tidak dalam kondisi keimanan. Ini ada batas-batas tugas tarbiyah kita, tugas irsyadat dan juga tarbiyah kita ini ada batasnya. Rasulullah SAW sedih sesedih-sedihnya, nyesel senyesal-nyesalnya, bahkan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum hembusan nafas terakhirnya agar Pamanda Abi Thalib bersyahadat. Tetapi Allah punya kuasa untuk membuka hati orang yang dikehendakinya dan menutup hati yang dikehendakinya. Di dalam Al-Quran ditegaskan, innaka wahai kamu Muhammad la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad sekalipun jadi nabi nggak bisa ngatur-ngatur, nggak bisa ngatur dia muslim atau enggak bisa. Itu adalah kekuasaan mutlakku dari Allah SWT. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau kasihi sekalipun. Kepada istrinya, suami memiliki tugas tanggung jawab untuk mengingati, memberikan pembimbingan, mengingatkan kebaikan,
kalau nggak sholat disuruh sholat, mengajarkan soal fikih haid, soal fikih nifas, soal fikih puasa, soal tata cara muamalah zaujiyah dan lain sebagainya. Itu tugas kewajiban suami. Tugas kewajiban kepala rumah tangga. Tetapi kalau sudah diingatkan, kemudian sudah dibimbing, masih badai juga. Nggak usah turun tangan. Turun tangan itu ngaplok. Nggak usah turun tangan, nggak usah pakai kekerasan, nggak usah ngumpat-ngumpat. Mungkin karena gergetannya merasa punya tanggung jawab, saya yang bertanggung jawab di rumah. Kalau kamu nggak sholat nanti masuk neraka, kita masuk baru gara-gara kamu, mending saya upayakan lagi kamu dari ini. Karena tugas suami itu nggak sampai memberi hidayah kepada istrinya, apalagi mencari hidayah lagi nggak boleh. Tentang istrinya nggak bisa diberi hidayah, nyari hidayah kita lagi nggak boleh. Tugas kita adalah al-irsyad. Tugas Nabi aja memahami dengan baik. Tapi harus diikhtiarkan, nggak boleh cuek-cuek. Itu terserah. Kalau kita hidup ini aja nggak saling mengganggu, nggak boleh juga. Karena itu ada tugas tanggung jawab kita. Kalau kita abai mendidik istri, kalau kita suami istri menjadi bapak ibu abai mendidik anak-anak kita, kemudian anak-anak kita tumbuh subur di dalam lingkungan kemudian dia menjadi penjahat, dia salah pergaulan, tawuran, kemudian narkoba, kita nggak perhatian, kita dosa, dan dosanya anak-anak kita ditimpakan kepada kita. Tapi kalau kita sudah berikan bimbingan, kita tempatkan di pesantren, kemudian kita ajak ngaji, kita ajarin sholat, kita teladankan puasa, kita teladankan akhlakul karimah, ternyata Allah tetap gak buka. Dan sudah itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Tugas kita adalah hidayatul irsyad, sementara hidayatul taufik itu adalah kewenangan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita pahami, kita nggak usah stres. Kalau ada guru misalnya di sini, profesinya guru, kemudian ngajar, muridnya kok susah nangkep, suruh ngapal kok susah, udah nggak usah lepas sepatunya melayang, nggak usah. Nanti bukan kebaikan yang ada, justru masuk penjara gara-gara kekerasan terhadap anak. Kan gitu. Nah yang terakhir, berikutnya ini yang terakhir. Jadi setelah amal husni tadi, dua penopang baginda Rasulullah SAW dalam dakwah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian tiada tara, ditinggal istri dalam dakwah, ditinggal penopang paling pintu utama dalam dakwah. Sedih, pasti sedih. Saya aja yang baca cerita ikut sedih. Saya mengalami perjuangan yang seperti itu, kemudian ada backupnya. Kita berfatwa, kemudian ada backup. Begitu terancam Anda yang melindungi, tetapi begitu hilang backup, sedih hati. Sementara tugas dakwah masih banyak tantangan ke depannya. Di tengah kesedihan yang kemudian di dalam sejarah diabadikan sebagai amul husni, tahun kesedihan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim kabar gembira dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj sebagai kepastian dan oleh-olehnya adalah sholat. Ya, oleh-olehnya adalah sholat. Sholat itu adalah oleh-oleh dari Isra Mi'raj.
yang kemudian dibagikan kepada kita semua umatnya. Dan baginda Rasulullah SAW di dalam proses memperoleh oleh-oleh yang 5 kali sholat itu, 5 waktu itu, memperhatikan, mempertimbangkan dan juga menimbang umatnya dengan masukan para nabi, khususnya Nabiullah Musa alaihi salam ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dapat oleh tentengan 50 waktu sholat sehari semalam. Ditenteng nih, dapat oleh-oleh, turun ketemu Nabiullah Musa, apa? Kamu kasih apa? Saya dikasih tentengan nih 50 waktu sholat. Umatku yang lebih gagah-gagah aja nggak kuat. Padahal umat malusan, rempeng, kecil. Udah makan nasi hakim, udah nunggu makan berisi gratis, itu pun belum bagian. Nggak kuat tuh, nggak diskon. Akhirnya balik lagi, datang. Lemot, punten. Ini umat saya ini umat, mohon makanan diskon. 10%. Di jelang Ramadan diskon 10%. Dari 50 di diskon 5. Jadi 45. Turun lagi. Dikasih berapa? Lumayan 10%. Ya kuat. Balik lagi. Bolak-balik sampai 5. Turun kepada Nabiullah Musa lagi. Kasih berapa? 5. Yang kuat masih kuat itu sudah panas tuh. Malu. Pelajaran apa? Ini bukan persoalan tawar-tawarnya. Jangan diambil pelajaran tawar-tawarnya. Nanti udah 5 ditawar lagi. Digabung lagi jadi 3 waktu katanya. Terus pokoknya salat zuhur sama asar dideketin. Kalau asarnya jam 15 berapa sekarang? 15.36. Sekarang udah semakin menyore. Ya udahlah. Sholat zuhurnya di 15.33. Nanti dekat, nah itu kan enak betul. Ini nawar-nawar aja yang jalan keluar. Itu secara fikih boleh sebenarnya kalau belajar fikih. Nah ini itu enaknya orang yang ngerti fikih. Boleh itu, tapi yang dilakukan nanti untuk ilmu khusus saja ngaji. Ini ada ngaji rutin kan? Ada ngaji rutin fikih. Ngaji rutin itu namanya sholat sunni. Jadi kelihatannya ya sholatnya cuma 3 waktu. Jadi zuhur sama asar dideketin, maghrib sama isya dideketin, subuh sama duha, subuh bisa dideketin. Jangan kita diskon lagi. Nah, pelajaran pentingnya apa? Al-Ifar. Kalau Rasulullah SAW sendiri pasti kuat. Tetapi yang dipertimbangkan adalah ummati. Maka kalau menjadi umat DKM, yang dipertimbangkan adalah jamaahku. Jangan berapa kekayaan DKM nih, lumayan nih. Kalau itu ya kita jalan-jalan nih sampai saudara. Nah, itu namanya DKM dulu. Demikian juga Pak Lurah. Kalau ada BLT ya manggilnya dulu. Jangan nggak keluar dulu. Ummati. Jangan juga kayak Tarsan bagi arisan misalnya bagi kue kayak ini nih. Ada berkatnya nggak nanti? Kalau berkatnya berarti yang baginya. Jangan bagi kayak Tarsan. Putar berapa? 10. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ya. Mulai lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ya. Pas ya, sama ya. Padahal dia awal dan akhir. Berdua nih. Ini cara bagi adil menurut Al-Sad.
itu ilmu akal-akalan. Ummati, itu yang namanya al-infaq. Di dalam bahasa modern sebagai altruisme, mendahulukan kepentingan orang lain. Dan ini menjadi kunci kesuksesan kehidupan kita. Kalau ada masalah, kita cari masalahnya ada di dalam diri kita. Tetapi kalau ada prioritas untuk kepentingan, itu diprioritaskan orang lain. Tetapi kalau ada problem, yang dicari pertama di mana? Di dalam diri kita. Kalau nyarinya ada di orang lain, itu dua kemungkinannya. Kemungkinan ketemu, kemungkinan enggak. Tetapi yang pasti menyebabkan tambah masalah. Ini orang nyari masalah aja. Begitu nggak ketemu, ternyata fitnah, tambah masalah lagi. Masalah satu belum terselesaikan, muncul masalah dua, memfitnah orang yang nggak menjadi sumber masalah, dia nggak menjadi sumber masalah. Sakit hati, tambah masalah. Tapi kalau masalahnya ditemukan pada diri kita, sekalipun nggak ada, tetapi kita merasa salah, itu akan memudahkan penyelesaian masalah. Ini teori. Prakteknya ayo bareng-bareng. Itu teori dari ayah saya, dari ibu saya. Kalau ada masalah, jangan dipendam, diselesaikan, jangan dibatin. Apalagi kemudian disertai dengan mencari-cari informasi kemudian ketiga. Batin mencari-cari informasi, buka-buka handphone, curiga nih, malam-malam tidur nih, kalau perlu dikasih obat tidur nih suaminya. Begitu tidurnya, buka handphone, cari-cari boleh. Itu akan menyebabkan masalah berikutnya. Sekalipun bisa jadi kecurigaannya benar, tetapi itu tidak menyelesaikan masalah, justru nambah masalah. Berantem berikutnya dengan pokok masalah yang lain. Nah, begitu ketemu masalah, diselesaikan, jangan sampai lebih dari 3 hari. Terus pokoknya tarik masalah, nangis-nangis, setelah itu ingat manja-manjanya sehingga mandi-mandi. Insya Allah tambah bagus. Dan itu adalah pelajaran penting. Dan kalau memang ada masalah, ini masih babnya Isra Mi'raj menuju tarhib Ramadan, solusinya apa? Solusinya sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara apa? Dengan sabar dan sholat. Kalau ada istri kemudian minta belajar lebih sabar cepat. Kalau sabarnya udah mulai habis, sholat. Jadi jangan merasa sudah habis kesabaran saya. Sampai tidak boleh. Memang sabar ada batasnya, tapi karena kita nggak tahu batasnya, jangan bikin batas sendiri. Kita merasa habis dari kesabarannya. Ya sudah ditambah lagi gitu aja, susah-susah amat. Dijogin. Nah, salah satunya dengan sholat. Ilah hadzal al-Quran. Ini resep juga dari baginda Rasulullah SAW. Sholat yang diwajibkan sebagai oleh-oleh Isra Mi'raj, sholat 5 waktu. Tetapi kewajiban kita adalah sholat 5 waktunya. Sholat yang melengkapi sholat 5 waktu. Ada sholat rawatib, ada sholat sunnah yang terkait dengan waktu. Nah, terkait dengan tempat, ada sholat terkait dengan tempat. Ada sholat terkait dengan tempat, ada sholat terkait dengan waktu, ada sholat terkait dengan kondisi tertentu. Ada sholat nggak ada sebabnya. Boleh nggak itu sholat? Boleh. Sholat terkait dengan tempat apa? Kita masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Kita masuk ke tempat-tempat tertentu yang di Muqaddasah, tempat di Raudhah. Kita disunahkan di Hijr Ismail, kita disunahkan itu tempat. Ada terkait dengan waktu duha,
kemudian waktu sebelum sholat fardu zuhur, sholat asar, itu disunahkan. Ada sholat terkait dengan kondisi kita diberikan pilihan antara jabatan promosi ke Palembang atau tetap di Jakarta, sama-sama baik, bingung kita sholat istikharah. Kemudian kita ada kebutuhan terkait dengan usaha kita, sholat hajat. Kita habis melakukan kesalahan, kemudian kita taubat, sholat taubat. Kemudian kita dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi kekeringan, kita berdoa kepada Allah, sholat istisqa. Kemudian sholat mutlak, sholat hajat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazabahu amrun faz'ila shalah. Sering kali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada masalah itu penyelesaiannya dengan sholat. Makanya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nanti ditanya soal apa? Tapi juga dengan ilmunya, nggak bisa mentang-mentang pengen taat lebih, kemudian kita sholat subuh, habis bangun tidur sehat, kemudian pengen sholat subuh cuma 2 rakaat, saya 4 rakaat. Sekalipun niatnya ikhlas, tapi kalau tanpa ilmu, jadinya mardud dan terlalu baru. Kali-kali diterima malah ditolak, malah dia nggak sah, masih punya kewajiban untuk menjalankan. Sekalipun dia sudah sholat 4 rakaat, tetap aja dia masih terkena 2 rakaat. Karena apa? Karena punya semangat tapi tanpa ilmu. Sekalipun sholatnya tadi ikhlas gitu, nggak ada pamrihnya, ini murni karena keinginan saya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena tanpa ilmu tertolak. Nah, disinilah pentingnya ilmu dan pentingnya ngaji seperti siang hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam majelis ilmu ini, sehingga melalui wasilah majelis ilmu ini kita dikaruniai ilmu yang bermanfaat, masyarakat, fitri wa dunya wal akhirah, dikaruniai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dikaruniai anak-anak yang sholih sholihah, dikaruniai rizki yang banyak melimpah, punya banyak sawah, hingga kemudian kita dapat pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji, ibadah umroh ke Mekah, ke Madinah, balik-balik kita beli sawah lagi, dan kemudian kita meninggal husnul khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana rahmatika ya Qadir jalali wa karim wa alim sultani. Allahumma fir lana wa yarhamna wa rahmana rabbayana shighara. Allahumma fir lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al qulubana ghillan amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sahhil lana umurana fi dinina wa dunyana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya man la yahtaju bil bayan wa tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta bidzalika alim wa khabir fi hawaijana wa hajat dunya wal akhirah. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la tahzan illa 'alamna wa la ta'ala illa shafaita wa la hajata min hawaij dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassarta ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khairan hadzal yawm wa khairan ma fihi wa khairan ahlihi wa inna na'udzubika min syarri hadzal yawm wa sharri ma fihi wa sharri ahlihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
Subhanallah wa rabbil syukur wassalamu alhamdulillahirabbil alamin wa rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah. Terima kasih kepada guru kita Bapak Profesor Dr. Haji Asroruddin Soleh MA. Mohon izin sebelum meninggalkan tempat, mohon kesediaan Pak Kiai untuk foto bersama dengan Pak Lurah, kemudian Ketua Yayasan dan pengurus yayasan dan pengurus masjid. Barangkali ya, kalau ibu-ibu mau juga boleh kita foto bersama nanti. Boleh mungkin jamaah laki-laki dulu biar ada kenang-kenangan dengan Pak Kiai. Kami silakan bapak-bapak untuk berfoto bersama. Nanti setelah ini baru jamaah ibu-ibu kita foto bersama dengan Pak Profesor Dr. Kiai Jazarul Niam Soleh. Semoga ini menjadi kenangan dan bukti mendapat keberkahan. Kita bersama-sama mengabadikan momen ini bersama dengan Pak Kiai. Yang sebagian boleh duduk di depan biar angle-nya bisa kena semuanya. Ya. Foto pertama KTP dulu yang serius sambil memberikan senyum terbaiknya. Kamera yang mana? Kamera yang di depan semua. Mari. Ayo semangat. Ya, berikutnya pose Ramadan, semangat Ramadan. Ramadan Tria. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Sekarang bergantian jamaah ibu-ibu, silakan untuk mengambil tempat. Silakan ibu-ibu. Monggo silakan ibu-ibu yang mau foto, ikut foto untuk mengambil tempat. Ya, biar seimbang. Ada satu lagi mungkin yang di sini. Ibu di sebelah sini, Bu. Silakan. Ya. Masih ada lagi yang mau ikut bergabung. Ya, sini lagi, Bu. Biar seimbang, biar adil. Ya, ini serasa lebaran udah nih. Iya, terima kasih Pak Kiai dan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah.